Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izin dan perkenannya lah sampai hari ini kita semua masih diberi nikmat sehat, sehingga kita masih dapat menunaikan tugas-tugas dan kewajiban kita, di antaranya adalah sholat Jum'ah dengan berjamaah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, beberapa waktu belakangan ini kita mendapatkan berita informasi yang kurang menggembirakan, yaitu peristiwa dicopotnya plang Muhammadiyah di Banyuwangi, Jawa Timur. Kalau kita ikuti perdebatan di media sosial, perdebatannya sangat runcing lah, kira-kira begitu. Tetapi alhamdulillah pada pagi hari ini saya dapat WA, terutama Ketua PDM Banyuwangi menyampaikan press release-nya. Salah satu yang menurut saya perlu dipuji adalah beliau, yaitu Dr. Mukhlis, menyampaikan bahwa hentikanlah perdebatan di media sosial yang menyebabkan suasana menjadi semakin tidak kondusif. Dan dengan rendah hati beliau menyampaikan bahwa yang paling penting sekarang adalah kita harus belajar dari pengalaman. Kalau di dalam press release itu beliau dengan rendah hati mengakui kesalahan yang selama ini diperbuat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, paling tidak ada dua hal yang akan saya ulas dalam khutbah yang singkat ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan dokumen tertulis. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282, ini merupakan ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran. Kita diperintahkan untuk mendokumentasikan kegiatan kita secara tertulis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang sampai jangka waktu tertentu, faktubuhu, maka tulislah, catatlah. Kalau kita buka tafsirnya, itu hampir sebagian besar mufasir menekankan pentingnya mencatat transaksi hutang piutang di bidang muamalah. Tetapi kalau kita baca pendapat Ibnu Abbas, ternyata kata Ibnu Abbas bukan hanya utang piutang yang perlu dicatat, adalah transaksi yang tidak dilakukan pembayarannya secara tunai. Jadi jual beli salam, bai'ut salam, bai'ul istisna, itu juga perlu dicatat. Nah, kalau kita coba kaji kenapa ini perlu dicatat, perlu ditulis, perlu didokumentasikan, karena ternyata
pada masyarakat yang modern sekarang ini, masyarakat yang majemuk seperti sekarang ini, bukti tertulis itu adalah merupakan satu kekuatan yang nanti kalau ada perselisihan, kalau ada sengketa, itulah pegangan kita. Sehingga kalau kita tidak didukung dengan bukti yang tertulis, maka kalau kita menghadapi sengketa dan itu akan dibawa ke jalur hukum, maka posisi kita akan lemah dan kalah. Kita masih ingat beberapa tahun yang lalu di Purwokerto, Rumah Sakit Islam Purwokerto juga ramai diperdebatkan. Itu kan rumah sakit Islam, bukan rumah sakit Muhammadiyah, ribut. Dan kita menempuh jalur hukum sampai kasasi, alhamdulillah menang. Kenapa menang? Karena di akte, jadi di akta wakafnya itu tertulis bahwa rumah sakit ini diserahkan kepada nazirnya adalah ketua PDM Purwokerto atau Banyumas. Sehingga alhamdulillah rumah sakit Islam itu akhirnya kembali tata kelolanya diserahkan kepada Muhammadiyah dan sekarang dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Purwokerto karena di sana sudah ada fakultas kedokteran. Nah, kita berharap juga yang terjadi di Banyuwangi ini mudah-mudahan karena sekarang sudah diserahkan kepada tim, mudah-mudahan nanti akhirnya happy ending. Jadi berakhir dengan sesuatu yang menyenangkan kita. Oleh karena itu, maka di sini nanti peran Majelis Wakaf dan kehartabendaan ini sangat dituntut untuk melakukan literasi kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah atau kepada kita semua, bahwa kalau kita berbuat baik tidak cukup hanya disampaikan secara lisan, tidak cukup hanya didasarkan kepada saling percaya, tetapi harus diperkuat dengan dokumen tertulis bukti otentik. Kalau wakaf itu minimal ada akta ikrar wakaf. Nah, kasus di Banyuwangi itu bukan akta ikrar wakaf, tapi pengganti akta ikrar wakaf. Dan disitulah nanti kelemahan kita. Kalau kata Dr. Mukhlis, ini kesalahan kami. Kenapa membuatnya itu pengganti akta ikrar wakaf, padahal wakifnya Kiai Bakri itu masih hidup. Jadi itu salah satu kelemahan. Jadi kalau wakifnya masih hidup, maka yang kita buat di KUA adalah ikrar wakaf. Nanti didokumentasikan oleh pejabat KUA namanya akta ikrar wakaf. Dan kalau kita membuat akta ikrar wakaf, itu peraturannya free, tidak ada biaya. Saya pernah mengurus, kemudian saya dengar orang KUA minta biaya, saya datangi orang KUA. Saya ini adalah alumni Fakultas Syariah IN Jakarta. Saya sudah jadi dosen puluhan tahun, pernah mengajar mengenai membimbing praktikum mahasiswa. Saya bilang di dalam peraturannya pembuatan akta ikrar wakaf itu free, tidak ada biaya. Lalu kata ketua KUA, Pak, saya juga orang Muhammadiyah, tidak ada itu biaya untuk membuat akta ikrar wakaf. Hanya kalau pas pengukuran ke lokasi kan kita menurunkan tim. Nah, tim turun ke lapangan ya sekedar uang rokok saja pengganti bensin. Saya bilang, Pak Kepala KUA, kalau itu Bapak nggak usah berbicara, kami pun sudah menyiapkan. Jadi prinsipnya pembuatan akta ikrar wakaf itu free, tidak ada biaya. Baru nanti dari situ bisa kita lanjutkan sertifikatnya ke BPN. Sebenarnya dengan akta ikrar wakaf saja itu sudah kuat, maka tanah itu tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa diwariskan, tidak bisa dipindah tangankan dengan akta ikrar wakaf. Tetapi untuk lebih kuat lagi adalah naik menjadi sertifikat dan di situ ada wakafnya. Dan dalam peraturan yang baru nanti wakafnya harus
diserahkan kepada Persyarikatan Muhammadiyah yang berbadan hukum. Jadi kalau masih menunjuk nazirnya perorangan, itu masih belum kuat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Karena nanti beberapa banyak kasus-kasus terjadi ketika orang tuanya masih hidup, mewakafkan tanahnya, clear, nggak ada masalah. Begitu muncul generasi kedua anaknya, karena menyaksikan juga tidak berani menggugat. Begitu sampai kepada cucunya, mulai tanah itu digugat oleh cucunya dengan mengatakan bahwa kakeknya tidak pernah mewakafkan. Nah, kalau kita menjadi nazir kemudian tidak punya bukti tertulis, maka kalau kita berperkara sampai ke pengadilan, posisi kita lemah dan kita akan dikalahkan oleh ahli waris. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kenapa ini perlu ditekankan? Supaya niat wakif untuk mewakafkan itu terpenuhi. Dan wakif yang sudah meninggal dunia, dia menikmati sedekahun jariyah yang pahalanya akan mengalir terus menerus. Kemudian yang kedua adalah ternyata kenapa di sana itu terjadi? Karena sudah berdiri bangunan masjid dan ketua DKM-nya adalah bukan orang Muhammadiyah. Kenapa orang luar bisa jadi ketua DKM? Ternyata orang Muhammadiyahnya kurang begitu bergiat memakmurkan masjid. Padahal dalam surat At-Taubah ayat 18 Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Innama itu adatu hasrin. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu menunjukkan hanya, yang pantas memakmurkan masjid itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir, adalah orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Kita sebagai orang mukmin mestinya malu kalau kita tidak memakmurkan masjid. Kita sebagai orang mukmin malu sholatnya hanya di rumah, tidak berjamaah di masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu pindah dari Mekah ke Madinah, yang dia pikirkan bukan rumahnya. Nginep beberapa hari di rumah sahabat Nabi, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian didirikan Masjid Nabawi, dan disitulah Nabi numpang membuat kamar-kamar di samping Masjid Nabawi, namanya Hujurat. Sehingga nanti di dalam Al-Quran ada surat Al-Hujurat. Itu nanti karena berkaitan dengan Nabi, rumahnya hanya kamar-kamar di samping Masjid Nabawi. Cuma sayang di Masjid Nabawi yang sekarang itu dibongkar semua, yang lamanya itu habis. Tetapi sebenarnya itu ada tandanya, yang sekarang diberi tempat yang istilahnya yang sangat mustajab untuk berdoa. Dan Nabi sudah berpesan, nanti pada hari kiamat ada 7 golongan yang akan mendapatkan pertolongan Allah, akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, yang tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah, yang salah satunya adalah rajulun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Kenapa? Orang mukmin dengan masjid itu ibarat ikan dengan air. Ikan tidak bisa hidup tanpa air. Kita orang mukmin pun ruh, spirit keberagamaannya, jiwa keberagamaannya itu akan layu dan lama-lama akan mati kalau jauh dari masjid. Gairah keberagamaan kita, semangat keberagamaan kita akan turun dan akan mati kalau kita jarang datang ke masjid. Oleh karena itu Rasulullah menggiatkan untuk ke masjid, sholat berjamaah, pahalanya 27 derajat. Bahkan Nabi mengancam orang yang rumahnya dekat dengan masjid, kemudian tidak sholat berjamaah di masjid, akan dibakar. Cuma ancaman ini tidak dilaksanakan. Kalau dalam ulumul hadis namanya hadis hammiyah. Baru rencana Nabi belum terwujud, belum dieksekusi, keburu Nabi wafat. Tetapi penting perlu kita perhatikan. Kemudian kita lihat lagi salah satu hadis Nabi, dialog Nabi dengan sahabat Nabi yang buta,
yang tinggal sebatang kara, rumahnya jauh dari Masjid Nabawi. Ya Rasulullah, saya mohon rukhsah, mohon dispensasi supaya saya boleh sholatnya di rumah. Apa alasannya? Saya buta, hidup sebatang kara, tidak ada sanak saudara, tidak ada orang yang menuntun saya untuk berangkat ke masjid. Nabi pada awalnya akan mengizinkan, silahkan. Begitu orang buta pamit, oleh Nabi dipanggil, sini. Nabi bertanya, apakah Anda mendengar suara kumandang azan? Kata orang tadi, ya. Kalau kamu mendengar suara azan, maka kamu sholatnya harus di masjid. Coba kita bandingkan dengan kita. Kita masih sehat panca inderanya. Kita masih gagah, masih bisa bukan hanya berjalan, berlari pun kita masih kuat. Kenapa kita susah sekali melangkahkan kaki ke masjid? Jadi kalau kita belajar dari peristiwa yang terjadi di Banyuwangi, boleh jadi kita sebagai warga Muhammadiyah kurang memakmurkan masjid. Kita ngaku beriman, tetapi membelakangi ayat tadi, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Jadi yang layak, yang pantas memakmurkan masjid adalah kita-kita. Sehingga nanti ketika pemilihan pengurus DKM, kita yang tampil nanti jadi pengurus, dan insya Allah tidak ada terjadi huru-hara dan lain sebagainya. Tidak akan terjadi lagi perpindahan kepemilikan, tidak akan terjadi lagi gugatan dan lain sebagainya. Itu menurut hemat saya pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa yang terjadi di Banyuwangi. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi, dan mudah-mudahan kerukunan antara umat Islam semakin kondusif di tengah pandemi yang belum berakhir. Di tengah sekarang juga sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kemudian harga-harga kebutuhan pokok sudah mulai merangkak naik. Mudah-mudahan pemerintah bisa menyelesaikan, bisa mengendalikan, dan kita bisa menghadapi Ramadan dengan hikmat. Harga-harga bisa dikendalikan, dan akhirnya mudah-mudahan sampai nanti Idul Fitri pandemi bisa terkendali dan kita bisa berlebaran sebagaimana layaknya pada masa-masa sebelumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Pada khutbah yang kedua ini, khatib mengajak, mari kalau kita nanti berbuat baik, jangan lupa perbuatan baik kita harus diperkuat dengan dokumen yang nanti menjamin kebaikan kita akan tetap terpelihara dan kita akan bisa menikmati pahalanya meskipun kita sudah meninggal dunia. Kita tidak boleh mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudah ada undang-undangnya, sudah ada peraturan pemerintahnya, dan peraturan-peraturan di bawahnya mari kita ikuti supaya kebaikan kita bisa langgeng sebagaimana yang kita harapkan.